Dan adapun di samping kantor desa ini ada makam keluarga yang dimana ibu itu meninggal bersama janinnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Adi sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Yes, as you can see, I already moved. Udah nggak di Samarinda lagi. Sekarang udah ada di Bandung dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, kebetulan nih cerita kali ini dapatkan dari salah satu guru yang ada di SMK Negeri 15 Samarinda. Adalah salah satunya yang kita sebut aja Miss Yen. Nah, halo Miss Yen, terima kasih telah memberikan cerita ini kepada kepada saya, kepada Ahdan. Dan mari kita ceritakan kisah kali ini. Tapi sebelum itu, kita ngopi dulu, cuman belum sempet beli kompor untuk kosan jadi transisi. Jadi kisah kali ini berawal di saat Miss Yen sedang berada di jenjang perkuliahan. Jadi benar-benar pas banget ini masuk ke jenjang perkuliahan dan Miss Yen ini sedang berada di masa KKN pas perkuliahan. Jadi Miss Yen ini KKN di Jawa, jadi bukan di Kalimantan Timur, melainkan kejadian ini dialami di daerah Jawa, di daerah Gunung Semeru. Pokoknya di kakinya Gunung Semeru lah. Di situ ada sebuah desa terpencil banget, yang dimana Miss Yen ini ditugaskan oleh dosen-dosennya untuk KKN di sana. Dan Miss Yen ini tidak sendiri aja. Miss Yen ini bersama teman-temannya yang bukan satu jurusan. Nah, sebelum mereka KKN ke situ, sudah pasti mereka setelah istilahnya mereka itu telah memantau lokasi lah, atau misalnya mengecek lokasi ini gimana, medannya gimana dan lain-lain, supaya mereka bisa mengatur jadwal KKN mereka. Nah, kan tetapi nggak semua murid itu ikut dalam memantau lokasi tempat KKN tersebut. Ada beberapa yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, termasuk Miss Yen. Jadi Miss Yen ini benar-benar nggak tahu medannya desa ini kita sebutnya desa Meru. Miss Yen itu nggak tahu desa Meru itu medannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, atau misalnya apa yang harus dipersiapkan. Jadi benar-benar blank ke situ itu. Miss Yen itu benar-benar tanpa persiapan, istilahnya persiapannya minim lah. Sesampainya di desa itu, dilihat ya desanya seperti desa-desa pada umumnya yang waktu zaman itu pun benar-benar yang terbelakang banget lah istilahnya ya, desa wajar gitu kan, nggak kayak kota. Akan tetapi saat mereka itu masuk ke dalam desanya sangat ramah, sangat welcome banget, dan mereka pun bergegas untuk mencari tempat di mana mahasiswa dan mahasiswi ini bisa untuk menginap dalam melaksanakan KKN ini. Ada dua opsi sebenarnya. Yang satu adalah opsi di mana seluruh mahasiswa dan mahasiswi itu bisa tinggal di tempat tersebut, yang bukan kayak misalnya penginapan atau misalnya kayak kosan lah istilahnya. Karena mereka tidak mungkin juga menampung sebegitu banyaknya mahasiswa dan mahasiswi di satu rumah warga aja gitu kan. Akan tetapi rencana itu pun gagal karena tidak ada yang sesuai dengan atau tidak cocok dengan kebutuhan para mahasiswa dan mahasiswi ini. Nah, jadi ada juga opsi kedua di mana mahasiswinya ini disuruh untuk menginap di suatu tempat, sedangkan mahasiswa-mahasiswa itu tinggal di kantor desa. Akan tetapi mereka tidak setuju karena hal-hal tentang keamanan lah istilahnya, karena nggak ada yang ngejagain yang para mahasiswi-mahasiswi ini kan. Karena hari itu pun sudah menjelang sore, akhirnya mereka pun sepakat untuk meminta izin tinggal di kantor desa, di mana perempuannya itu tinggalnya di dalam dan laki-lakinya itu tinggalnya di ruang tamu serta di luaran kantor desa tersebut, kayak di emperannya lah istilahnya gitu kan. Nah, awalnya mereka itu KKN mereka itu tidak ada hal-hal yang aneh. Mereka melaksanakan kegiatan KKN-nya, mereka melaksanakan apa yang harus dilaksanakan seperti membantu posyandu setempat, ya ada yang mengajar anak-anak desa tersebut, ada juga yang mengelola sistem perairan di situ. Pokoknya banyak lah hal-hal yang berkegiatan tentang KKN. Di mana sorry ya, ini memang kosnya ini benar-benar di depan kos ini benar-benar langsung jalan, jadi mudah-mudahan kalau ada motor mohon maaf ya. Dan akhirnya pun mereka melalui hari-hari di desa tersebut dengan aman. Walaupun ini dengan catatan
desanya itu sangat minim tentang air, Wal. Jadi benar-benar susah banget untuk mencari air itu. Bahkan mission ini kalau untuk mandi saja para mahasiswa-mahasiswi ini cuman mandi sekali sehari. Apalagi mereka juga cucian dan lain-lain itu cuman ya sekedarnya aja lah, karena di situ benar-benar sorry ya, sebentar. Saya mana tadi? Oh ya, soalnya di tempat tersebut air itu benar-benar sekedarnya aja, Wal. Benar-benar karena persediaan air itu tuh benar-benar yang terbelakang banget. Bahkan masih banyak warga-warga di sana yang memakai sumur, dan kalau mereka untuk cucian atau misalnya untuk mandi aja itu mereka harus ke tempat tempat mandinya itu jauh dari kantor tersebut. Jadi mereka mandinya ya kamar mandi luar gitu, dan dapurnya di sebelah kamar mandi itu. Jadi benar-benar mereka itu kalau misalnya mau mandi atau gimana, mereka harus keluar dari kantor desa, mereka harus jalan, dan itu jalan setapak yang kecil banget. Kebayangkan seberapa susahnya mereka itu untuk mendapatkan air. Makanya Mission dan kawan-kawan yang lainnya itu kalau misalnya ingin mendapatkan air, mereka itu benar-benar harus yang pagi buta, dan itu pun mereka itu memakai senter HP yang HP Nokia begitu, mungkin yang HP yang bukan HP yang kayak gini ya, cuman HP yang kecil begitu, Nawal. Dan mereka pun juga harus nyari banget ya, bentar ya. Dan mereka pun memakai lampu minyak, lentera minyak gitu, jadi benar-benar yang jauh dulu banget, dan itu benar-benar minim penerangan gitu. Nah, mereka pun di situ itu ada seorang akang-akang atau misalnya mas-mas gitu ya, atau abang-abang yang menjaga. Kalau nggak salah baca itu menjaga ya, correct me if I'm wrong, sorry banget kalau lupa. Ya Allah, nyaring banget, sebentar ya. Bener-bener deh, itu motor bener-bener nyaring banget. Cuman sampai mana tadi ya kita ya? Oh ya, ada akang-akang yang mereka itu kenal, yang kita sebut saja Mas A lah ya, atau Mas Angga lah. Nah, Mas Angga ini sebenarnya orangnya baik, Wal. Cuman karena rupanya yang agak menyeramkan gitu ya, jadi mahasiswa dan mahasiswa ini agak takut dengan Mas A ini atau Mas Angga ini gitu. Akan tapi Mas Angga ini benar-benar baik banget, Wal. Baik banget. Nah, dari seperti itu sudah kelihatan kan gimana desanya terbelakang banget dan lain-lain kan. Wajar karena juga zaman dulu dan benar-benar yang di pinggiran kota banget, Wal. Jadi wajar lah karena terbelakang. Jadi mereka itu belajar untuk yang mandiri dan lain-lain. Dan akhirnya sampai situ pun belum ada kejadian apapun. Walaupun Mas Angga ini sering sekali nih menceritakan hal-hal mistis seperti rumah kosong yang di depannya kantor desa ini itu kosong kan. Dan dulu itu sebenarnya kata Mas Angga ini, dulu itu ada ada satu keluarga yang meninggal karena bunuh di itu ya. Dan adapun di samping kantor desa ini ada makam keluarga yang dimana ibu itu meninggal bersama janinnya begitu. Ya pokoknya banyak sekali lah beredar kisah-kisah mistis yang diceritakan oleh Mas Angga ini. Dari situ pun Mission aja udah merinding banget gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Mission tuh bilang dia belum pernah merasakan ada pengalaman mistis di desa itu. Jadi berusaha bersyukur banget. Sampai suatu hari, ini nih yang mulainya nih. Jadi Wal, nyaring banget tuh motor, ya Allah ya Rabbi. Jadi Wal, sampai suatu hari ini Mission itu sedang kebelet lah ke kamar mandi. Dan itu pun waktu malam-malam itu. Jadi benar-benar minim penerangan dan dia pun sendiri. Akhirnya pun itu kayak dini hari gitu, Nawal. Itu kayak dini hari, nah akhirnya pun Mission itu dengan terpaksa harus ke kamar mandi dong. Nggak mungkin dong berurusannya di kantor desa gitu kan. Jadi Mission ini pun mengambil lilin dan akhirnya beranjak ke kamar mandi, di mana yang kamar mandi itu agak jauh dari kantor desa. Awalnya nggak masalah nih, awalnya nggak ada apa-apa dan Mission itu pun tidak ada masalah, kayak nggak ada penggangguan sama sekali. Dan akhirnya Mission pun sampai ke kamar mandi tersebut dan melakukan urusannya lah. Setelah selesai, Mission ini kan sedang memakai pakaiannya lagi gitu kan. Dan Mission itu ada mendengar nih di belakang kamar mandi ini kan ada jalan setapak nih. Nah, Mission itu ada dengar suara setapak gitu kan. Awalnya Mission itu berpikir bahwa itu salah satu warga desa aja karena memang sering juga dilautin itu. Cuman Mission ini kebingungan kenapa kok dini hari jam-jam 4, jam-jam 3 pagi kok ada yang lewat situ dan mau apa gitu kan. Karena itu tuh cuman
jalan ke desa yang waktu itu pun banyak sekali warga yang masih tidur. Jadi benar-benar sepi banget. Misian pun tidak terlalu memikirkan lah. Dan Misian pun berpikir, kayaknya kalau misalnya balik lagi ke kantor desa nggak sempet mandi. Jadi akhirnya Misian pun mandi dan jebur, dan entah kenapa kedengaran lagi nih suara cekikikan di belakang kamar mandi tersebut. Nah, masih nih Misian ini masih berpikir positif. Dikira Misian itu cuma warga desa aja, cuman bingung kenapa kok warga desa kok diam cekikikan di belakang kamar mandi gitu kan? Kan bingung ya. Setelah itu Misian pun mendekatkan telinganya ke dinding kamar mandi tersebut, dan suaranya itu makin jelas. Nah, akhirnya pun Misian sadar itu bukan manusia, karena benar-benar suaranya benar-benar cekikik banget, Wal. Dan akhirnya Misian pun buru-buru pakai baju, udah ngelap dan lain-lain. Akhirnya lari terbirit-birit kembali ke kantor desa. Itulah ceritanya Misian. Itu motor, maaf banget Pak, bener-bener motor itu bener-bener ini kosan AA sebelah itu langsung jalan, jadi wajar lah kalau misalnya ada suara gitu ya. Ya kita minum dulu, bukan ngopi dulu ya, karena belum beli kompornya dan belum beli cangkirnya. So mungkin beberapa saat mungkin masih pakai ini, but ya. Oke, Wal, jadi gimana kisah kali ini? Menurut AA kisah ini, aduh tuh motor lagi. Menurut AA kisah ini sangat menarik karena AA juga baru-baru masuk kuliah dan AA juga masih, apalagi besok ya, langsung kuliah besok lagi. Yang mungkin ini uploadnya agak lama ya, mungkin hari Rabu, hari Kamis lah upload gitu kan. Cuma memang AA tuh benar-benar masuk ke kuliah dan dapat cerita yang benar-benar selaras juga dengan apa yang AA alami sekarang, dan menurut AA kisah yang bisa kita ambil dan makna yang bisa kita ambil dari sini adalah hati-hati ya, kadang malam itu berbahaya sekali. Kalau bisa kita itu minta nemenin sama orang, kalau misalnya perempuan, apalagi perempuan ya, di desa, di hutan kan agak rawan ya. Jadi semoga sehat-sehat Misian. Terima kasih telah memberikan kisah ini, walaupun kisah ini memang agak lama, tapi terima kasih. Dan mau tahu gimana nih setup baru AA. Aduh tuh motor lagi, kayaknya setup ini agak susah ya, karena menurut Anda bagus. Motor asli deh. Cuman menurut Anda udah bagus banget ini, udah ada soundproofnya. Ini walaupun soundproofnya sering jatuh juga, jadi alhamdulillah nggak jatuh sih. Alhamdulillah, yang itu sering jatuh sebenarnya. Cuman alhamdulillah, dan mudah-mudahan kalian betah dengan yang setup baru ini, karena AA juga harus betah di sini karena akan ada di sini 3 tahun ya. Insya Allah. Tapi ya semangat kalian semua yang maba-maba juga seperti AA, and I'll see you guys in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. See ya.